keroncongnya dibasahin gitu, dan usahain makan minum tuh kalau bisa kita kosongin terlebih dahulu, nanti sampai lapangan baru kita kasih apabila perlu memang setelan seperti itu. Benar, untuk menghindari tumpah di jalan. Jadi kejar waktu, kecepatan mobil itu kan tinggi. Nah ini perlu diperhatikan, sepengalaman saya pribadi, kalau kecepatan mobil itu sudah di atas 100 km per jam, burung pasti bunyi. Karena tekanan udara di kabin itu mulai tinggi. Jadi mereka sudah merasa ada yang mengganggu, gerah, jadi burung biasanya nembak-nembak isian. Jadi usahakan kalau jadi gunanya itu biar AC-nya keluar, terus kita duduk liatin murai, jagain dia jangan sampai bunyi. Betul. Buka aja dulu, nanti orang-orang udah naik, kita kan udah terasa nih uap AC-nya hilang baru naikkan. Atau dia udah nggak mangap lagi baru naikkan. Yakinlah, buktinya kan burung-burung nggak satu gantangan mangap kan. Kenapa burung kita sendiri yang mangap? Betul. Nah itu, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh kicauannya di seluruh Nusantara, hari ini saya bersama dengan siapa Om? Om Sagap, Walet Tim Palembang. Tuh, ini Om Sagap ini sudah cukup familiar di konten ini, karena memang beberapa penelpon saya juga Om ya, itu ngomong semua tuh, Om Sagap itu enak loh ngomongnya, udah gitu jelas tuntas kayak gitu. Nah makanya di sini juga teman-teman dari penonton ini ingin saya sharing kembali dengan Om Sagap gitu. Nah hari ini gini Om, ini menurut saya bukan hal yang sepele, tapi hal ini bisa menyebabkan burung kita fatal gitu. Nah ini masalah kemapanan burung ya, atau masalah bagaimana pengkondisian burung di lapangan seperti itu. Nah ini masalah itu Om, nanti kita kupas sama-sama, karena saya memang kendaraan saya pakai motor. Nanti saya berbagi pengalaman sama teman-teman cara membawa burung, bagaimana cara membawa motor gitu. Nanti Om Sagap juga kayak gitu ya. Oh jadi ini kita bicara tentang pengkondisian di lapangan burung murai yang dibawa pakai motor sama yang dibawa pakai mobil. Iya betul. Oke. Tapi saya nggak pernah bawa pakai motor loh. Yang pakai mobil aja lah ya. Ya Om Sagap yang versi pakai mobilnya, kebetulan ya saya pakai motor karena boleh. Saya kan dekat sama gantangan. Kalau Om Sagap mungkin ada jauh tuh, makanya wajar kalau pakai mobil kan. Kalau dibopong-bopong mungkin burung udah kepanasan duluan di jalan gitu. Bukan begitu. Sebenarnya ya itu ya. Aku minta izin dulu sama Kicau Mania semuanya. Bukan karena jauh gantangan atau bukan. Jadi sebenarnya ilmunya belum sampai aja. Jadi kebenaran dulu bergurunya sama orang-orang yang bawa burungnya ke lapangan itu ya pakai mobil. Jadi aku taunya mengkondisikan burung itu seperti itu. Nah, karena kalau mau belajar lagi mengkondisikan dengan motor, ya gimana ya, umur ya, terus kesibukan juga. Jadi menyesuaikan dengan ilmu yang dipunya. Jadi untuk Kicau Mania semua, saya tampil selalu di sini ini bukan karena lebih pintar, enggak. Cuma kebenaran, entahlah Om Jack ini kayaknya karena pengalaman emang suka apa ya, dadak-dadakan gitu. Hari ini nelpon mau ngajak ketemuan, ngajak makan bareng, mau bikin konten, oke lah, nggak apa-apa. Nah, oke, balik ke topik Om Jack. Jadi gimana Om Jack? Jadi gini, nanti kan kita berbagi sama teman-teman. Saya memang sehari-hari saya memang
kegantangan itu pakai motor, selalu pakai motor. Kan saya jarang pakai mobil. Nah, itu juga makanya teman-teman, hal ini ya, nanti saya akan bagi sama teman-teman bagaimana cara membawa burung menggunakan sepeda motor. Nah, karena apa? Karena dalam pengondisian ini menurut saya, ya nanti saya juga minta bagi nih sama Om Sagap ya, masalah pakai mobil ya. Karena memang menurut saya dalam pengondisian seperti ini, dalam membawa burung kegantangan menggunakan sepeda motor, itu adalah jenjang atau proses dalam untuk melatih dia di jalan seperti itu. Maka saya pakai motor, itu biasanya nih ya, biasanya pengondisiannya dari rumah itu burung ya, itu biasanya saya semprot dulu kerodongnya, ya kan? Oh, biar tidak panas, biar nggak panas ya. Udah gitu talinya pun saya ikat rapat-rapat agar si burung tidak mengalami goncangan yang keras. Benar. Dan biasanya kalau memang jaraknya dekat, saya nggak pakai tali. Saya biasanya cuma saya pakai tangan sebelah. Udah gitu intinya digandeng lah ya, digandeng ini pakai motor. Nah itu biasanya saya kayak gitu kalau dia dekat, tapi kalau dia jauh saya bopong pakai tali seperti itu. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya hal yang sepele, tapi kadang-kadang teman-teman lupa, jangan sampai tangkringan jatuh. Iya benar, kalau pakai motor itu kan itu goncangan di jalan itu luar biasa. Karena Om Sagapnya kadang-kadang tangkringan jatuh itu membuat dia lompat ke sana, lompat ke sini, hingga akhirnya terjadinya kesetresan. Dan kita nyalain setelan nih. Ya, itu ngakalinnya gimana Om Jack? Biar bermotor tapi tangkringannya tetap aman gitu. Ya makanya tadi tangkringannya itu memang kita kalau perlu, kalau itu memang kandangnya, kalau perlu dilem. Agar tangkringan itu nggak goyang dan dia nyaman di dalam kandang. Udah gitu ikatan tali pun harus kencang begitu. Berarti intinya tuh tangkringan harus sepres mungkin dengan jeruji ya, jeruji kandangnya. Udah gitu kerodongnya dibasahin gitu, dan usahain makan minum itu kalau bisa kita kosongin terlebih dahulu, nanti sampai lapangan baru kita kasih apabila perlu memang setelan seperti itu. Benar, untuk menghindari tumpah di jalan. Jadi di rumah itu semua makan minum itu dicopot, kita pastikan tangkringan itu rapat sama jeruji yang kuat lah gitu ya. Kerudung dibasahin, dibawa ke lapangan. Bawa ke lapangan. Nanti sampai di lapangan masukkan kembali makan minumnya. Betul. Terus pengkondisian di lapangan? Nah, untuk pengkondisian di lapangan setelah kita sampai di lapangan ya, usahakan kalau saya ya, itu biasanya saya kasih makan, terus kasih taruh wadah minumnya kembali dengan porsinya ya, dengan setelannya ya. Nah, udah gitu baru tadi sletingnya saya buka. Kenapa? Karena mungkin dia mengalami pengap di jalan. Iya, benar. Dan memang kadang-kadang burung yang belum mapan itu kebanyakan mangap. Pastilah Om Jay. Kita aja manusia panas ya kan. Dan teman-teman jangan jenuh untuk melatih ini. Ya mungkin gini, di rumah, di track di rumah-rumah, kita di rumah teman nih, nge-track nih, ini bagus. Tiba-tiba bawa lapangan dengan setelan atau dengan porsi yang sama, tiba-tiba berubah. Sadari dulu dengan kemapanan burung tersebut gitu. Kalau kita sadar bahwa ini burung memang sudah sering kita bawa dengan kayak gini, dia akhirnya timbul mapan, gue udah biasa. Dan biasanya ditandai dengan apa? Dengan bunyi burungnya. Ya, benar. Kalau dia kondisi udah pasti dia bunyi. Kalau dia udah kondisi, udah gitu dia udah mapan, dia dengar suara mobil biasa bunyi gitu, hampir ngeri-ngeri gitu. Nah, itu biasanya kalau saya bawa kayak gitu, insya Allah di lapangan ya udah aman ya. Tinggal banding aja nih. Ya, pokoknya intinya burung kita kerja lah. Ya. Masalah dia dapat top atau enggak, ya rezeki di badan lah ya. Hoki-hokian gitu. Intinya tetap jaga suhu di dalam kandang gitu. Ya, jangan sampai dia kepanasan, karena di jalan memang kendalanya banyak ya. Mungkin suara-suara atau apa gitu. Benar, motor kan lebih apa ya, sama lingkungan itu lebih terkontaminasi. Betul. Mulai panas, angin, suara-suara gitu kan. Lain kalau di mobil kan lebih nyaman sebenarnya kan. Cuma nanti ada beberapa triknya aja yang agak berbeda gitu ya. Jadi pokoknya pengkondisiannya seperti itu ya. Kalau kita bawa motor, usahakan dulu tangkringannya sama jeruji itu benar-benar kuat gitu, erat gitu. Terus makan minumnya ya kita lepas lah, karena pasti tumpah juga di jalan. Ya, untuk kerudung diusahakan dibasahin dan 2 lapis ya.
Kalau bisa 2 lapis. Iya, karena biar dia nggak lihat ini ya, bayangan dari luar ya. Oke. Nah itu kan pengalaman saya untuk di motor Om Sagap ya. Nah ini sekarang kita berbagi juga sama Om Sagap, langsung kita kupas masalah motor dan mobil ya, untuk bagaimana pengondisian dia di mobil. Karena memang saya jarang pakai mobil kecuali memang diajak sama teman gitu. Nah itu untuk mobil bagaimana untuk Om Sagap? Kalau saya sih kalau mobil ini ya kalau ngobrol lebih gampang ya, karena karena belajarnya dulu memang dari guru-gurunya orang-orang kicau yang memang pada pakai mobil gitu. Jadi kalau dari rumah nggak ada, kita setting rumah terus kita masuk ke mobil. Mobil itu usahakan tangkringan yang biasa burung kita nangkring, kalau dia biasa di atas, usahakan yang atas itu sejajar sama bangku. Jadi kalau kita menghadap ke depan, jangan dia menyamping. Kalau yang atasnya ya, jangan dia begini, dia harus begini, sama kita menghadap ke depan. Itu pertama. Yang kedua, karakter burung. Jadi karakter burung, ada burung yang kalau dia pindah tempat, dia udah apa ya, kalau kita ngobrol gacor. Kalau kondisi burung seperti itu, aku biasanya pakai kerudung 2 lapis. Supaya dia gelap, kalau bisa dia jangan bunyi di mobil. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu perlu diperhatikan kecepatan mobil. Ini untuk main di luar kota ya teman-teman, untuk main di luar kota. Jadi kan saya pribadi kan sibuk ya, karena ya pedagang kecil, jadi memang nggak bisa ninggalin pekerjaan terlalu lama. Kadang-kadang kayak ke Lampung, memang berangkatnya lomba hari ini ya kita berangkatnya pagi ini. Jadi kadang-kadang mengejar waktu, kecepatan mobil itu kan tinggi. Nah ini perlu diperhatikan, sepengalaman saya pribadi, kalau kecepatan mobil itu sudah di atas 100 km per jam, burung pasti bunyi. Karena tekanan udara di kabin itu mulai tinggi. Jadi mereka sudah merasa ada yang mengganggu, gerah, jadi burung biasanya nembak-nembak isian. Jadi usahakan kalau mau main keluar kota, usahakan kecepatan maksimal kita tuh 100 paling tinggi. Karena kalau enggak, burung kita bisa gembos sampai lapangan. Betul. Nah, jadi kalau untuk pengkondisian burung ya seperti itu. Nah, yang saya pahami kan, saya harus jauh dari gantangan, ya kan? Iya, betul. Nah, jadi sampai di lapangan, walaupun bermobil, saya itu tidak pernah gabung di tempat-tempat yang ada suara burung, biasanya menjauh. Nah, trikinya di sini, mobil itu kan AC. Iya. AC. Ini yang jadi masalah ini. Ya. AC ini yang kita harus siasati, karena apa ya? AC ini kan dingin. Jadi ada beberapa burung yang dia nggak masalah di AC. Kita pakai AC yang besar pun nggak masalah. Tapi ada beberapa burung yang nggak bisa AC. Kalau dia AC dia turun, emosi turun, birahi turun. Hati-hati teman-teman kalau pakai mobil. Kalau ketemu burung yang seperti itu, usahakan AC-nya sekecil mungkin, seminim mungkin. Itu pengaruhnya ke situ. Jadi ada burung yang nggak masalah, ada burung yang bermasalah di AC itu. Dia menurunkan emosi dan birahi. Usahakan AC-nya, ya pokoknya kita nggak kepanasan aja, jangan dingin. Terus ada lagi waktu perpindahan dari mobil ke gantangan. Ini hati-hati sekali. Jadi teman-teman saya informasikan juga, ini saya bertanya masalah mobil nih karena kebetulan kemarin itu ya ada pengalaman juga sama Om Sagap masalah Casper ya kemarin. Iya. Jadi gini, kemarin aku nggak bisa kawal Casper pribadi, jadi minta tolong Didi lah yang biasa pegang Casper. Jadi kemarin ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal, Didi yang bawa. Dia telepon, Om, burung kerja, tapi mangap, kepanasan. Aku senyum-senyum aja, iya cuaca panas, iya. Ya bener cuaca panas. Kita nggak bisa pilih teman-teman, mau cuaca, mau panas, mau dingin, mau hujan. Tapi kan seharusnya kita bisa akalin itu. Itu terjadi burung mangap, bener karena cuaca panas. Tapi bukan karena itu. Karena terlalu ekstrimnya perpindahan dari dingin ke panas. Betul. Nah ini yang aku ngomong yang kedua tadi Om Jaka. Jadi
kebiasaan kalau aku yang bawa, anak-anak itu cuma lihat burung ya naik murai, burung baru keluar dari mobil, bawa ke lapangan. Tapi anak-anak nggak tahu kondisi di dalam mobil itu AC-nya sudah mati atau belum. Mereka nggak tahu, mereka pokoknya Bang, ini sudah mau murai, aku masuk ke lapangan. Nanti, Bang, murai udah naik. Baru aku keluarin burung, suruh dia orang bawa ke lapangan. Jadi mereka nggak tahu kondisi di dalam mobil. Jadi, kita harus lihat cuaca. Kalau cuacanya benar-benar panas, itu usahakan dari cuaca AC ke cuaca normal itu, mereka beradaptasi 10 menitan lah. 10 menit sampai 15 menit. Jadi kita udah tahu nih, cuaca panas. Burung aku tetap nggak mau dengar suara, biarin aja dalam mobil, tapi AC mobil dimatiin, kita udah rasa kan panas, pengap, hidupkan lagi, matiin lagi. Itu kalau kalau masih lama ya. Tapi kalau sudah mau turun, matiin, udah terasa panas, kita langsung turun keluar, buka sliding, makanan cabut semua, biarin aja buka sliding itu, biar uap dalam sliding itu keluar. Nanti dia pasti mangap, biarin aja. Nanti lama-lama ngerapet. Nah, waktu dia udah ngerapet, bawa aja ke gantangan. Jadi yang bikin burung mangap itu bukan karena panasnya aja, karena perubahan peralihan cuaca. Iya, itu kalau aku yang lebih faktor yang lebih mempengaruhi. Jadi kita harus pintar-pintar di situ. Atau ngakalinya gini, kalau kita waduh, cuaca tahu-tahu berubah panas. Akalinya ya kadang-kadang kan kita ngobrol ya, maaf ya, kita kan akar rumput, kadang-kadang mainnya bukan yang di gantangan-gantangan mewah yang gantangannya langsung nutup. Kadang-kadang kan saling tunggu. Nah, ngakalinnya kalau kita telat menyadari perubahan cuaca itu, begitu kita masuk gantangan, burung di bawah, buka aja slidingnya. Buka sliding, buka sedikit, kita harus duduk, awasin murai. Gunanya biar apa? Biar murai pertama nggak ngelantai. Yang kedua, kalau dia mau nembak, goyang sangkarnya, biar dia nggak keluar dulu, jangan tenaganya sampai habis. Jadi gunanya itu biar AC-nya keluar, terus kita duduk liatin murai, jagain dia jangan sampai bunyi. Betul. Buka aja dulu, nanti orang-orang udah naik, kita kan udah terasa nih uap AC-nya hilang, baru naikkan. Atau dia udah nggak mangap lagi, baru naikkan. Yakinlah, buktinya kan burung-burung nggak satu gantangan mangap kan. Kenapa burung kita sendiri yang mangap? Betul. Nah itu, jadi kemarin kayaknya kejadian Casper itu Didi kelambatan mengadaptasi Casper dengan cuaca baru. Betul. Jadi makanya tadi ada obrolan sama Om Jaka ya begitu. Om Jack memang hal-hal sepele itulah yang kadang-kadang membuat semuanya buyar. Benar. Gitu kan. Jadi kalau kita ngobrol nanti mungkin ada ya Om Jack ya, nanti videonya Casper tetap kerja, tapi kan kita harus tahu lah, burung kita kerja, tapi burung orang kerja tanpa kesalahan. Burung kita kan nggak enak dilihat orang mangap, kok burung mangap-mangap begitu bisa juara, ya kan? Akhirnya ya cuma podium 4 nggak apa-apa, tapi burung tetap kerja. Kondisinya kita tahu. Jadi kesalahan-kesalahan kecil-kecil seperti itulah yang mempengaruhi semuanya sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita ngobrol tarung burung di gantangan itu, ya sekecil mungkin lah. Pokoknya siapa yang buat kesalahan paling kecil, ya mungkin dialah pemenangnya. Betul. Itu jadi aja. Memang harus jeli di lapangannya Om Sagep. Jeli. Karena memang saya jujur juga dari cerita Om Sagep tadi, saya teringat dengan sahabat saya ya. Dulu Naldi Randy pernah marah sama saya tuh karena saya ikut dia waktu itu kan. Saya udah ngomong tuh, ini AC mobil dingin banget karena mobilnya mobil kecil ya kan. Dingin banget, saya bilang tuh, ini berapa season mau dikeluarin burungnya? Saya nanya gitu tuh. Udah gitu dia bilang nggak usah dikeluarin, tergacor. Gue bilang ini ada AC. Cuaca seperti ini menyebabkan burung nyaman hingga burung deprok, akhirnya ya kategori turun lah, drop ya. Iya turun, makanya yang aku ngobrol tadi ada beberapa burung yang pengaruh ke situ. Hati-hati, makanya kita sebagai pemain burung harus apal benar karakter burung kita. Iya betul. Nah, jadi ada yang kayak yang tadi burung yang Om Jack alami tadi, mungkin turun ya. Jadi kurang fighter, kelihatan jadi santai, jadi males-malesan gitu ya. Jadi di awal gitu Om. Jadi di awal itu burung cuma ngukuk aja tuh di atas tuh.
Itu kan padahal menurut saya gini, itu setelan nggak ada yang saya rubah. Udah gitu kita sepakat di setelan kayak gini. Waktu kita juara 1 kemarin, kita pakai tuh. Udah gitu kesalahan yang sedikit ini menjadi fatal. Burung ngukuk di atas. Main kedua, saya kondisikan secara benar. Saya paham bahwa burung ini permasalahannya adalah permasalahan cuaca ya. Adaptasi cuaca. Seperti Om ngomong tadi di 2 season sebelum naik, saya bentang sebentar, ya saya buka kerodongnya, biar hangat badannya. Itu burung udah mulai baik, baru saya gantung. Alhamdulillah dapat. Iya, gitu. Biar dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan cuaca yang di luar. Jadi gitu. Jadi memang ya triknya tuh di situ loh Om Jaka. Jadi kita harus apal karakter. Bener juga mungkin teman Om Jaka tadi tuh apa ya, berpikir kalau terlalu dikeluarkan nanti tarung di luar. Betul. Makanya kita harus ya trikinya tuh di situ, jebakannya tuh di situ Om Jaka. Jadi seberapa lama atau seberapa cepat burung ini bisa kita keluarkan gitu kan. Kelamaan di luar akibatnya dia gembos. Betul. Ya kan, karena dia tarung dengan orang lain, mau burung lain. Ya untuk ya kita ngobrol Casper lah case-nya ya, kadang-kadang kan beda burung beda karakter. Casper lah. Casper itu kalau kelamaan di luar mobil ya pasti tarung, udah di atas tetap kerja tapi banyak bengongnya nanti. Nembak bengong gitu. Nah, tapi kalau dia terlalu dekat nggak terlalu lama di luar, biasanya kerjanya maksimal. Tapi itu trikinya yang terjadi sama Didi sama Casper minggu kemarin. Akibatnya burung telat adaptasi dengan cuaca di luar mobil, burung kepanasan, mangap. Betul. Nah, jadi ya itu tadi, makanya aku ngobrol yang pertama apa yang keberapa lah, waktu ada ngobrol main burung ini gampang sebenarnya. Yang penting kita ada hati. Ada hati, memang benar-benar suka burung. Nanti kita tuh hafal sendiri, oh karakter burung kita begini, oh biasanya dia kalau begini, kita harus cepat keluarkan lah. Nah, kalau enggak nanti di atas mangap kepanasan. Betul. Oh ini jangan dikeluarkan dulu karena terlalu jauh, nanti di atas gembos. Jadi yang paling penting itu karakter burung kita pahamin dulu lah. Begitu dapat karakter burungnya, tinggal kita cari ngakalinnya. Banyak cara Om Jack, banyak cara ya kan. Ya kayak yang tadi kita matikan AC di dalam mobil bisa. Atau kita keasikan nih di mobil denger musik atau apa. Ini udah udah murai mau naik. Oh, mau murai naik. Kaget kan? Mau cepat-cepat. Wah, burung aduh cuaca panas di luar gimana? Ngakalinya ya begitu. Di dalam pedok itu buka aja. Begitu kita mau gantang itu kan biasa ya, kalau kita karungkur biasa lah ya. Kalau mau naik itu saling tunggu ya Om Jaka ya. Iya, kalau di sifatnya masih regional ya seperti itu ya. Saling tunggu ya. Jadi di situ kita curi-curi kesempatan untuk settingan kecil begitu. Jadi jangan dikira ada orang yang buka sleting di bawah itu tuh nggak ada manfaatnya, itu banyak sekali manfaatnya. Ada beberapa burung yang dia memang dibuka, dia naik, nanti emosi naik, baru diangkat ke atas ya kan. Jadi ya apa ya? Ya balik-balik itulah 10% cuma sih sebenarnya setting lapangan itu, tapi 10% itu yang menentukan. Betul. Ya kan? Itu jadi ya. Jadi gini Om Syahab, kalau boleh berbagi, kan udah banyak nih udah dikupas, tapi menurut saya gini, itu semua ilmu semua tuh, ya kawan-kawan itu semua ilmu semua yang sudah dibagi tadi. Ini hal yang sepele, tapi akan berakibat fatal. Nah, untuk itu saya mau minta nih ya, kata-kata untuk kicau mania nih, untuk burung-burungnya, jangan menyepelekan sesuatu gitu kan. Apa tuh kata-kata buat kicau mania nih? Nggak ada sih, apa ya? Ya itulah, pokoknya gini, kalau memang kalian itu pencinta, kalau aku murai ya, kita ngobrol murai aja lah ya, jangan burung lah, nanti yang lain juga nggak enak juga. Jadi kalau kalian pencinta murai, rawatlah murai itu baik-baik. Walaupun kita tahu ya, murai itu kan ada yang memang bisa dibawa ke lapangan, ada nanti setelah itu kita tahu nggak bisa dibawa ke lapangan. Tapi sebelum itu terjadi, rawatlah dulu benar-benar, rawat baik-baik dengan hati, pahamin karakternya. Nanti begitu memang ternyata oh burung ini kayaknya kualitasnya nggak bisa dibawa ke lapangan, ya cepet jual. Nah tapi sebelum itu terjadi rawat dulu. Nanti setelah dapat burung
rawat baik-baik, perhatikan karakter burung, perhatikan setting lapangan, setting di rumah juga perhatikan. Pokoknya intinya tetap aku sih ngobrolnya dari hati aja Om Jack. Betul, betul. Kalau kita dari hati tuh detail-detail kecil itu enak bener gitu. Tapi kalau kita ngobrol kicau mania nih Om Jack ya, kompetisi. Betul. Jadi adu gengsi sebenarnya. Tanpa kita sadar itu adu gengsi. Nah kalau kita udah terjebak dengan adu gengsi itu, wah, kayaknya bisa kacau ya kalau aku ngobrol. Jadi kita maunya burung itu juara. Akhirnya apa? Kita kalah, beli lagi. Ya nggak apa-apa. Yeah. Suka-suka aja, dunia hobi bebas. Mau beli lagi, kayak mau beli 100 burung, 1000 burung, beli burung lebih mahal, silakan aja. Kalau memang cara menikmati hobi seperti itu ya silahkan. Tapi kalau aku pribadi, cara menikmati hobinya itu kita harus pertama tuh proses pencarian burung. Setelah dapat burung yang sesuai dengan karakter yang kita butuhkan, kita rawat baik-baik. Nanti rawatan kita itulah yang menentukan burung itu juara atau enggak. Betul. Nah kalau jadi misalnya maaf kalau saya potong. Jadi intinya adalah bagaimana kita sehati gitu ya. Iya, memahami. Jadi hal yang sedetail apapun kita sudah tahu. Oh ini akan berakibat fatal seperti ini akan berakibat fatal, dan udah gitu sampai mohon maaf Om Sagap sendiri sudah memahami burung itu di jam berapa dia harus keluar, di jam berapa dia harus nggak AC-nya dimatiin, seperti kan jam berapa dia harus makan. Itu Om Sagap sudah paham betul. Makanya itu teman-teman ya, resep dari teman kita atau pengalaman dari Om Sagap bagaimana membuat kita dan burung itu menyatu seperti itu ya. Iya. Jadi ini obrolan sebenarnya hari ini lebih cocoknya tuh mengakali cuaca ya. Iya. Mengakali cuaca di lapangan. Iya, karena cuacanya bentuknya juga masalah kemapanan. Iya, jadi nah ini balik lagi Om Jack, jangan jadi kalau kemarin Casper mangap karena panas. Pernah terjadi Casper nggak kerja karena dingin. Oh gitu. Jadi kejadian juga dulu bukan Didi, Hendra bawa burung begitu juga. Jadi taunya keluar dari mobil satu season sebelum, tapi cuaca mendung. Kalau cuaca mendung dan memang di tempat yang dingin, kita kemarin mainnya kalau nggak salah tuh di pagar alam. Di tempat yang dingin, matikan aja mesin mobil, AC matikan. Usahakan malah burung itu kalau bisa ditaruh di luar. Jadi intinya apa? Bukan cuma mengakali adaptasi dari dingin ke panas, dari dingin ke panas, tapi dari dingin ke dingin juga. Oh, itu yang iya, karena kan dari dalam mobil dingin nih, keluar udah cuaca dingin, kita tetap nyalakan AC, itu bunuh diri. Betul. Aku sampai ketawa-tawa sama Hendra. Aku nggak pernah bawa burung itu nggak jalan di lapangan. Tapi kalau nggak top form ya sering, sama aja lah sama kayak teman-teman. Tapi kalau nggak jalan tuh nggak pernah. Jadi waktu nggak jalan aku tanya, Hen, ini gimana pengkondisian di mobil tadi? Ya kayak biasa Kak, begitu turun mobil aku matikan, burung aku bawa langsung. Aku ngomong, jadi nggak dimatikan AC, nggak dimatikan? Enggak Kak, pokoknya AC nyala terus. Oh ya udah. Kalau udah kondisi begitu ya ngakalinnya mau nggak mau Hongkong lah. Iya. Pakai extra puding ya. Hongkong. Jadi, nah ini balik-balik, hati-hati juga dengan Hongkong. Kalau Hongkong ini harus berbarengan. Kalau aku pribadi Om Jack ya, untuk mengakali adaptasi cuaca itu sama F yang lain. Jadi nggak bisa berdiri tunggal Hongkong itu. Gitu. Karena kalau Hongkong berdiri tunggal, sepengalaman aku Om Jack, durasi kerja kurang. Jadi dia awal bisa bagus, tengah bisa gembos, akhir kencang lagi. Jadi sifat dia kan panas. Nah kita harus cari gandeng yang walaupun panas dia tetap bertenaga. Biasanya burung kalau panas itu kerja edan-edanan, tapi lama-lama tenaganya habis, hilang. Biasanya hilangnya kebanyakan kalau aku pribadi di tengah ke akhir. Jadi makanya kadang-kadang kita kok mau burung begini cuma nominasi ya ke belakangnya gimana. Makanya itu. Jadi hati-hati juga untuk yang ngakalin cuaca dingin dengan Hongkong. Coba perhatikan dulu lagi karakter burungnya gitu, teman-teman. Jadi kalau memang karakter burungnya bisa dengan Hongkong tunggal ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah aku bisa begitu Om Jack. Jadi biasanya aku gandeng sama jangkrik
ada beberapa yang aku gandeng sama apa namanya kerutu besar ya. Jadi memang aku biasanya gandengnya situ. Kalau kerutu besar biasanya aku pakai yang udah bukan yang bentol, yang bentuk kayak larva itu ya. Nah itu 3 biasanya aku gandengin itu. Jadi tergantung sukanya burung apa. Itu aja. Jadi ya kalau kita ngobrol burung mangap itu jangan salahkan cuaca, salahkanlah kita sendiri lah. Ada beberapa hal yang detail-detail kita lupa perhatikan. Betul. Nggak apa-apa, ya namanya juga main kan. Kadang-kadang salah, benerin aja, nggak ada masalah lah. Iya. Jadi itu kicauannya seluruh Nusantara. Apa yang sudah kita bagi tadi itu adalah pengalaman kita bagaimana melatih burung ya, atau jangan melupakan hal-hal yang sepele di lapangan, karena kadang-kadang hal yang sepele ini menjadi fatal. Nah, ini juga kadang-kadang catatan buat teman-teman bahwa ketika kita sudah di lapangan, ini masalah kemapanan ya. Burung udah mapan nih. Udah gitu, kitanya belum mapan. Kategori belum mapan bagaimana? Kita udah tahu tuh porsi makannya begitu. Ya kan kadang-kadang teman-teman tadi nafsu pengen juara. Ya, itu yang fatal. Itu umum nih. Terus kan Om Jai. Nah, makanya kalau saran saya buat kicau mania ya, tetap jaga rawat burungnya dan kalau bisa pakai hati. Nah, ya, kalau itu sehati, aku jelasin ya. Yang dimaksud Om Jack itu jangan over. Jadi kadang-kadang kita pengen juara, pudingnya kita tambah-tambah. Iya, betul. Itu maksud Om Jack ya. Jadi puding ditambah-tambah itu, ingat loh, burung main murah ini sepengalaman aku itu apa ya, kita ngomong burung yang harus pas, bukan banyak, bukan juga sedikit, pas. Jadi apalin karakter. Kalau memang dia mau banyak, kasih banyak. Kalau dia nggak mau banyak, jangan coba-coba ditambah. Betul. Ngetem. Diri-diri aja nggak bakalan keluar, ketinggian. Betul. Nah, kadang bener burung, aduh kayak nggak kondisi, tambah lagi. Kayak nggak kondisi, tambah lagi. Hati-hati. Ada beberapa burung yang mau, tapi umumnya yang kayak Om Jack ngomong tadi, akhirnya nggak kerja maksimal. Jadi itu pesan saya, ini masalah kemapanan. Kalau burungnya udah mapan, orangnya juga harus mapan, gitu kan gitu. Jadi kita meredam emosi tuh. Selain nyetel burung, nyetel emosi kita sendiri nih. Jangan bergebu-gebu pengen juara terus tiba-tiba kesalahan yang sedikit tadi menjadi fatal. Nah itu teman-teman, itulah resep kami atau cara kami berbagi pengalaman buat teman-teman. Kali-kali aja ada yang sama, ya kan? Kali-kali aja ini berguna buat teman-teman di lapangan. Seperti itu. Nah ini mungkin itu aja dari kami, bersama saya Jaka, Sarjana Murai, dan Om Sagap dari Walet Tim Palembang. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Tonton terus di channel ini, Zurdin Ozil. Jangan lupa apa? like, comment, and subscribe. Ya, terima kasih. Bantu untuk ini ya, untuk Om Zurdin ya, biar tambah banyak lagi konten-konten yang lain. Sip. Karena kan kalau ini banyak apa namanya penontonnya, mungkin Om Zurdin bakal jalan-jalan keluar kota, cari narasumber baru gitu kan. Kalau keadaan ya keuangan memungkinkan, apa yang enggak ya kan? Iya, betul. Food blogger aja bisa keliling Indonesia. Kenapa yang bikin konten untuk dunia kicau nggak bisa gitu kan? Betul. Udah gitu Om Sagap boleh juga undang-undang saya tuh. Apa tuh? Ya kalau misalnya ada mau seminar burung, saya bukan merasa hebat ya, tapi untuk berbagi sama teman-teman kota-kota yang mana saya siap gitu kan. Benar. Jadi kalau memang ada butuh bantuan apa, ngomong aja sama Sarjana Murai gitu kan. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, kita berbagi pengalaman aja intinya gitu. Ya, sama-sama untuk menikmati hobi lah. Itu dulu mungkin dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.